Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa berkumpul kembali pada malam hari ini. Ya, mungkin hari-hari sebelumnya kita sudah pernah bertemu, tapi pada hari ini kita akan membahas sebuah materi yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Ibu Zuleha SPD mengenai tentang capaian pelayanan bimbingan dan konseling. Namun sebelumnya kita coba dulu merilekskan lagi pikiran, memfokuskan lagi pikiran supaya kita lebih konsentrasi dalam menerima materi ini. Untuk Ibu Zuleha, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Bapak Khairuddin di sana? Dengar aja suara saya? Dengar Pak, alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Kemarin mungkin kita sudah pernah bermain-main mengenai ular, ulat, gajah, semut. Tapi hari ini kita akan bermain permainan ice breaking yang baru. Mungkin sudah pernah dengar kepala, pundak, lutut, kaki. Sudah pernah dengar lagu itu? Sudah pernah dengar. Sudah Bapak pernah Pak. Khairuddin, sudah pernah ya? Sudah. Tapi karena kita di sini nggak bisa melihat kaki kita, lutut kita, jadi kita kepala, pundak, mulut, hidung, cuma bagian sini aja. Nanti permainannya kita cukup menunjukkan aja. Kalau seandainya saya tanya pundak, nanti Ibu Zuleha tunjukkan pundaknya di mana, di sini gitu. Kalau saya bilang Bapak Khairuddin, mana jidatnya? Nanti Bapak Khairuddin tunjukkan jidatnya seperti ini. Sudah jelas permainannya? Jelas Pak. Oke, kita main konsentrasi dulu. Ayo pemanasan dulu kita. Iya Ibu Pak. Zuleha, mana pundaknya? Ini pundaknya Pak. Ya, Bapak Khairuddin, mana hidungnya? Ini Pak hidung. Hidungnya. Ibu Zuleha, mana mulutnya? Ini mulutnya. Oke, fokus. Bapak Khairuddin, mana kupingnya? Ini kupingnya. Oke, kupingnya fokus. Bagus. Sekarang kalau saya panggil Ibu Zuleha, maka yang jawab Bapak Khairuddin. Oh, Tapi kalau saya tanya Bapak Khairuddin, maka yang jawab Ibu Zuleha. Siap? Semua? siap. Siap Oke. Pak. Sekarang saya tanya dulu, Bapak Khairuddin, headsetnya terdengar? Terdengar. Oke. Ibu Zuleha, gimana harinya saat ini? Alhamdulillah menyenangkan. Oke. Mana hidungnya Ibu Zuleha? Ini hidungnya. Oke. Mana mulutnya Bapak Khairuddin? Ini. Oke. Fokus ya, sudah. Sekarang, mana dagunya Bapak Khairuddin? Ini dagunya. Oke. Hidungnya mana Ibu Soleha hidungnya? Ini hidung. Oh, hidung. Bapak Khairuddin mana Hidung. mulutnya? Bapak Khairuddin mulutnya? Ini mulutnya. Nah, mulutnya itu. Matanya mana Ibu Zuleha? Oke, Ini Mas. fokus. Sip, sudah. Berarti permainannya berhasil. Fokus semuanya ya. Ya Pak. Ya Pak. Gimana fokus Ibu Zuleha? Ya Pak, insya Allah fokus Loh, Pak. Tadi kok yang sempat jawab? agak lama sih Pak, loading masih. Oh, Karena yang jawab kok Ibu tugas. Zuleha? Yang jawab harusnya Bapak Khairuddin. Oh salah itu. Kan permainan belum selesai. Oke, gimana Bapak Khairuddin? Sudah jelas permainannya? Jelas Pak, saya Oke. kapok. Oke, sekarang kita langsung masuk ya dalam permainan ini. Langsung ke materi. Gimana, sepakat Bapak Ibu? Iya Pak. Sepakat Pak. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya mulai acara pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Pada materi hari ini, saya perkenalkan dahulu, saya Iskandar Zulkarnain sebagai moderator pada malam hari ini. Materi pada malam hari ini ialah capaian pelayanan bimbingan konseling. Pematerinya akan saya bacakan riwayat hidupnya, nama Ibu Zulaiha SPD, tempat tanggal lahir Jemparing 16 November 1996, alamat beliau di Komplek Batu Alam Permai, Jalan Anggrek Panda 3, nomor 7, RT 24, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Email Ibu Zulaiha di zulaiha@smkti.net. Nomor telepon beliau 0853 471 21668. Pekerjaan beliau saat ini ialah guru tetap bimbingan dan konseling SMKS TI Erlangga Samarinda. Jabatan beliau pada saat ini sebagai koordinator guru BK SMKS TI Erlangga Samarinda. Moto hidup beliau, maju terus, pantang mundur. Riwayat pendidikan formal beliau, SD di SD Negeri 004 Jemparing, Kabupaten Pasir. SMP di SMP Negeri 006 Jemparing, Kabupaten Pasir. SMA beliau di SMA Negeri 001 Long Ikis, Kabupaten Pasir. Dan terakhir, S1 beliau di Universitas Mula Warman, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bimbingan dan Konseling. Oke, sebelumnya saya akan menanyakan dulu kepada Ibu Zulaiha. Sudah siap Ibu menyampaikan materinya? Ini sudah tidak ada permainan kan Pak? Nanti saya salah lagi Pak. Iya, sudah langsung masuk materi Ibu. Oh Aman. Iya. Iya nanti saya yang jawab ternyata itu Bapak Khairuddin lagi. Iya. Sudah masuk di materi Bapak Ibu. Ya insya Allah siap Pak untuk materi malam hari ini. Kita sepakati dulu waktunya supaya tidak terlalu malam. Mau berapa menit Ibu? Untuk waktunya insya Allah 20 menit. 20 menit ya, kita sepakati. Bapak Khairuddin, sepakat Pak ya? 20 menit kita akan memaparkan materi tentang bimbingan dan konseling. Oke, waktu dan tempat kami persilakan untuk Ibu Zulaiha. Iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Iskandar yang sudah membuka acara malam hari ini dengan bagus sekali dengan adanya ice breaking supaya kita tidak tegang gitu ya. Saya sampai mengira ini masih dalam permainan. Jadi saat saya dipanggil saya takut salah jadinya. Iya. Ya, saya juga ucapkan selamat bergabung untuk Bapak Khairuddin yang sudah hadir kembali di pertemuan malam hari ini, padahal di hari-hari sebelumnya juga kita sudah sering bertemu, tetapi malam hari ini Bapak Iskandar dengan Bapak Khairuddin bisa hadir kembali untuk materi yaitu capaian pelayanan bimbingan konseling. Sebelumnya saya akan tampilkan PowerPoint-nya terlebih dahulu. Ya, bagaimana Bapak-Bapak semua? Apakah terlihat jelas untuk materinya? Alhamdulillah terlihat jelas Bapak, Ibu. Jelas Ibu. Suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar jelas. Ya, terima kasih. Baik, hari ini saya akan menyampaikan mengenai capaian pelayanan bimbingan konseling. Sebelum saya masuk ke materi, mungkin dari Bapak-Bapak, saya panggilnya Bapak-Bapak semua ya, karena malam hari ini yang hadir adalah Bapak-Bapak. Saya perempuan sendirian, jadi saya merasa saya paling cantik di sini. Jadi saya panggilnya Bapak-Bapak. Sebelum saya masuk ke materi, mungkin Bapak-Bapak semua pernah mendengar apa sih capaian pelayanan? Sudah Ibu cantik, tetapi sudah lupa. Belum Sudah. terlalu mengerti ya. Belum terlalu mengerti. Sudah pernah dengar tetapi lupa. Itu ya capaian. Layanan yang biasanya di pasar mungkin Bu. Layanan biasanya yang di bank mungkin Bu. Ya Bapak Khairuddin. Iya. Iya. Ya betul, nggak apa-apa. Malam hari ini kita sama-sama belajar apa sih yang dimaksud dengan capaian layanan. Seperti itu.
Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa tujuan supaya dari judul tersebut ada beberapa hal yang menjadi tujuan supaya materi ini bisa disampaikan kepada bapak-bapak semua. Yang pertama yaitu bapak-bapak itu bisa mengetahui konsep capaian pelayanan. Yang kedua, mengetahui layanan, bimbingan, dan konseling. Yang ketiga, mengetahui tujuan khusus layanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, mengetahui karakteristik peserta didik. Yang kelima, mengetahui format rumusan capaian pelayanan. Jadi malam hari ini Bapak-bapak semua bisa mengetahui yang pertama itu tadi konsep capaian pelayanan, yang kedua layanan bimbingan dan konseling, yang ketiga tujuan khusus, yang keempat karakteristik peserta didik, dan yang kelima adalah format penyusunan capaian pelayanan. Nah, di dalam nanti kita melakukan saya menyampaikan materi dengan bapak-bapak semua malam hari ini, ada sesuatu kesepakatan bersama yang harus bisa kita laksanakan pada malam hari ini. Yang pertama yaitu menghargai sesama peserta dan fasilitator. Jadi saya sebagai fasilitator, sebagai pemateri malam hari ini menghargai bapak-bapak yang sudah hadir malam hari ini. Begitu juga dengan bapak-bapak yang malam hari ini sudah hadir, bisa menghargai saya sebagai pemateri. Yang kedua, satu berbicara, semua mendengarkannya. Nah, seperti saat sekarang saya melihat nih, saya berbicara, bapak-bapak semua diam. Jadi bapak-bapak semua mendengarkannya. Yang ketiga, tepat waktu. Jadi seperti tadi Bapak Iskandar menyebutkan, menanyakan berapa kira-kira waktu yang saya butuhkan untuk menyampaikan materi, yaitu sekitar 20 menit. Insya Allah kita bisa selesaikan materi ini dalam 20 menit, jikapun lebih sedikit, ya nggak apa-apa ya Bapak-bapak, karena kita mendapatkan ilmu baru. Ya, aman Bu. Yang selanjutnya adalah berpartisipasi aktif. Nah, jadi di dalam kegiatan malam hari ini, jika Bapak-bapak semua ada materi yang belum dipahami, itu boleh ditanyakan dengan saya. Ataupun juga mengkritik atau memberikan masukan juga dipersilahkan. Jadi kita sama-sama belajar malam hari ini dan sama-sama aktif. Yang selanjutnya fokus pada sesi belajar. Nah, sekarang nih kita sudah fokus dalam materi belajar, fokus dalam belajar karena tadi sudah dibuka dengan game yang sangat bagus sekali dengan Bapak Iskandar, dan juga tadi Bapak Hairudin terlihat sangat aktif sekali untuk mengikuti game tersebut, saya pun juga seperti itu. Jadi sepakat ya Bapak-bapak semua untuk kesepakatan kita bersama malam hari ini? Oke, Sepakat, sepakat Ibu. Bu. Oke, sepakat. Baik, kita masuk ke materi pertama. Yang pertama itu adalah konsep capaian pelayanan. Nah, ada namanya capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu biasanya digunakan oleh guru mata pelajaran umum. Sedangkan jika kita sebagai guru BK itu namanya capaian layanan. Jadi kalau guru umum itu namanya capaian pembelajaran, kalau guru BK namanya capaian layanan. Jadi CP, CL supaya bisa ingat. Ya, Bapak Iskandar dengan Bapak Hairudin, CP apa? Capaian pembelajaran Itu untuk apa? untuk guru umum. Guru Umum. Guru umum, betul sekali. CL apa? Capaian Capaian layanan, capaian layanan. Ya, itu untuk guru? Bimbingan konseling BK. BK. Oke, berarti sudah bisa mengingat ya Bapak Ibu semua. Oh maaf Bapak-bapak, saya sampai lupa kalau saya paling cantik. Nah, jadi capaian pembelajaran atau CP itu merupakan dokumen utama bagi setiap guru mata pelajaran dalam rangka mengembangkan kurikulum satuan pendidikan. Nah, bimbingan dan konseling sebagai bagian dari integral, maksudnya bagian khusus gitu yang masuk dalam sistem pendidikan di sekolah memiliki karakteristik yang berbeda seperti tadi yang kita sudah pahami CL dengan CP.
Dengan demikian, capaian layanan bimbingan dan konseling mengacu kepada standar kompetensi kemandirian peserta didik yang telah dirumuskan dalam Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling atau POP-BK. Jadi kalau guru BK itu ada namanya modulnya BK atau buku panduannya BK, itu yang biasa disebut dengan POP-BK. Nah, POP-BK itu merupakan bagian dari lampiran Permendikbud nomor 111 tahun 2014. Jadi cukup baru ya Bapak-Bapak semua modul ini atau buku ini karena baru diterbitkan di tahun 2014 sebagai yang diatur pada pasal 12. Tuh. Nah, ini adalah komponen capaian layanan bimbingan konseling. Itu ada tujuan, ada layanan, ada karakteristik peserta didik, ada rumusan, serta format rumusan capaian pelayanan. Baik, sebelum saya lanjut ke materi layanan bimbingan konseling, ada yang ingin Bapak-Bapak tanyakan terlebih dahulu? Mohon izin, Ibu Zuleha, Iya, untuk bagian karakteristik peserta didik, apakah menyangkut jenis-jenis konsulernya atau seperti apa itu, Bu? konsuler apa ini maksudnya Pak ya? Maksudnya orang yang berkonsul sama bimbingan konselingnya atau seperti apa? Misalkan kalau saya nih orang awam, karakter itu apakah misalnya ada anak kecil, ada orang dewasa, apakah seperti itu Ibu atau gimana? Atau bagaimana untuk karakteristik peserta didik? Oh iya, betul sekali Pak. Jadi untuk karakteristik peserta didik itu biasanya kita melihat dari ada dari SD, ada dari SMP, ada dari SMA. Kalau misalnya karena kita ini guru BK, jadi itu fokusnya ke pendidikan atau ke sekolah, bukan ke orang yang ibaratnya yang dewasa, misalnya tidak bersekolah lagi, berarti itu bukan ranahnya guru BK lagi, tetapi itu sudah masuk ranahnya psikolog. Karena guru BK itu ditempatkan di pendidikan bukan untuk orang-orang umum. Jadi kalau misalnya karakteristik peserta didik ya itu tadi ada dari SD, ada dari SMP dan dari SMA. Perilaku kita sebagai guru BK terhadap siswa SD, terhadap siswa SMP dan siswa SMA pun juga berbeda, Bapak. Jadi layanan yang kita berikan itu layanannya tetap sama, tapi mungkin model pemberiannya itu tidak sama. Kalau misalnya nih anak SMA kita berikan pemain drama misalnya, dia harus pakai baju binatang, mungkin dia nggak mau, karena dia nggak mau disuruh nari-nari pakai baju binatang seperti itu. Tapi kalau misalnya anak SD, dia suka kucing, dipakaikan baju binatang yang berbentuk kucing. Nah, mungkin dia suka. Jadi begitulah nanti layanan BK yang diberikan untuk siswa-siswa yang sesuai dengan karakteristiknya. Begitu Bapak Iskandar. Oke, ngerti Bu. Ya, Bapak Khairuddin ada yang ditanyakan atau kita lanjut ke materi layanan bimbingan konseling? Tidak ada Ibu. Oke, baik. Kita lanjut ke layanan bimbingan konseling. Nah, ini adalah jenis-jenis layanan bimbingan konseling. Yang pertama itu adalah layanan orientasi. Orientasi itu adalah layanan pengenalan, gitu. Jadi mengenalkan lingkungan baru, mengenalkan lingkungan sekolah baru. Bapak-bapak mungkin pernah melihat anak-anak SMP yang kelas 1 ataupun anak-anak SMA yang kelas 1 itu diberikan MOS ya Bapak-Bapak. Nah, itu adalah salah satu bentuk layanan orientasi. Orientasinya seperti apa sih yang dilakukan guru BK? Yaitu bisa mengenalkan tata tertib sekolahnya ataupun mengenalkan berapa jumlah kelasnya, terus itu ada ruang UKS-nya atau tidak, ada ruang perpustakaannya atau tidak, atau bahkan juga mungkin mengenalkan berapa sih jumlah guru yang berada di sekolah tersebut. Jadi jelas ya Bapak-Bapak semua, layanan orientasi adalah layanan pengenalan untuk siswa
baru. Yang kedua, layanan informasi. Informasi ini banyak sekali dan sangat luas ya Bapak-Bapak semua. Ada meliputi bidang pribadi, ada meliputi bidang belajar, ada meliputi bidang sosial maupun karir. Kalau misalnya nih di bidang belajar apa sih Bu layanan orientasinya? Mungkin tips supaya semangat belajarnya itu seperti apa sih? Atau misalnya informasi bapak-bapak atau anak-anak bapak-bapak semua lebih dominan menggunakan otak kanan kah atau otak kiri untuk mengerjakan tugas? Atau juga untuk yang kelas 3, mungkin kelas 3 SMP atau kelas 3 SMA itu informasi tentang studi lanjut. Untuk SMP, misalnya setelah lulus SMP, saya mau masuk SMA atau saya mau masuk SMK. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk layanan informasi yang diberikan guru BK kepada siswa. Yang ketiga, itu layanan penguasaan konten. Apa sih, Bu? Pelayanan penguasaan konten yaitu adalah bimbingan belajar kepada siswa. Jadi contohnya nih, eh, Bapak Iskandar mungkin kecepatan belajarnya sangat cepat sekali, dijelaskan sekali langsung paham gitu. Sedangkan mohon maaf nih Bapak Khairuddin, dijelaskan sekali belum tentu paham, harus dijelaskan berulang-ulang. Jangan senyum Bapak Khairuddin, itu kan hanya contoh gitu ya. Iya. Saya kan tidak seperti itu, Bu. Saya sekali Baik jelaskan langsung Ibu, paham, terima gitu ya. kasih pujiannya. Jadi layanan penguasaan konten itu untuk membantu membimbing anak-anak yang kesulitan dalam belajarnya, seperti itu. Yang selanjutnya layanan penempatan dan penyaluran. Bapak-bapak semua pernah mendengar eskul? Pernah Bapak, pernah Bu. Nah, Ibu, Pernah dan juga pernah mengikuti eskul? Alhamdulillah pernah. Alhamdulillah. alhamdulillah Eskul apa jarang. mungkin yang pernah diikuti Bapak Khairuddin dulu saya tanya. Eskul bulu tangkis salah Es- satunya. Eskul bulu tangkis. Kalau Bapak Iskandar, eskul apa dulu waktu zaman sekolah? Kalau saya pramuka tuh masuk ekskul nggak ya? Oh iya, itu masuk eskul Oh juga. iya, iya pernah pramuka. Ya, nah di layanan penempatan dan penyaluran ini, guru BK itu memberikan informasi-informasi seputar eskul dan juga bisa melihat nih siswa-siswa ini menonjolnya di bidang apa, cocok nggak dia dengan eskul tersebut. Siapa tahu juga anak-anak itu masuk ke eskul itu karena perintah orang tua saja. Misalnya nih, nak kamu masuk eskul PMR aja supaya nanti kalau kamu lulus kamu bisa jadi dokter, jadi belajar dari sekarang. Sedangkan anaknya nggak suka di eskul itu, anaknya mungkin sukanya di bidang olahraga. Nah itu adalah salah satu kesalahpahaman gitu. Nah peran guru BK adalah mengarahkan siswa tersebut kemana sebenarnya bakat dan minatnya. Jadi tidak boleh sampai salah masuk ekskul karena misalnya permintaan orang tua atau mungkin karena ikut-ikutan temannya, karena ikut pacarnya mungkin makanya ikut ekskul tersebut. Jadi itu tidak dibenarkan. Yang selanjutnya layanan konseling perorangan. Perorangan ini adalah layanan yang diberikan secara face to face atau secara tatap muka. Satu guru BK dan satu siswa atau peserta didik. Biasanya nih masalah-masalah yang disampaikan oleh peserta didik itu cukup beragam dan itu bersifat pribadi. Nah, itu yang dimaksud dengan layanan konseling perorangan. Jadi, satu guru BK, satu peserta didik atau satu siswa secara face to face atau secara tatap muka. Yang selanjutnya layanan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini berbeda dengan konseling individu tadi. Kalau individu satu orang, kalau kalau bimbingan kelompok itu 4 sampai 5 orang. Jadi biasanya guru BK menentukan bimbingan kelompok atau kelompok tersebut dari eh, kesamaan permasalahannya. Misalnya Bapak Khairuddin dengan Bapak Iskandar permasalahannya sama, bingung mau melanjutkan
studi setelah lulus SMA, misalnya seperti itu. Nah, nanti digabungkan di dalam bimbingan kelompok tersebut. Jadi nanti di dalam bimbingan kelompok tersebut bisa berbagi. Kenapa sih masih bingung? Apakah karena pilihan orang tua, atau karena ikut-ikutan teman, atau sampai saat ini belum mengetahui sebenarnya bakat dan minat bapak-bapak itu di mana sih? Nah, di dalam bimbingan kelompok itu nanti akan diberikan pengarahan. Tujuan dari bimbingan kelompok itu adalah memberikan pengarahan dan pengembangan ya. Nah, sedangkan ada satu layanan lagi itu layanan konseling kelompok. Terus apa sih Bu bedanya bimbingan kelompok dengan konseling kelompok? Jumlah pesertanya sama karena 4 sampai 5 orang. Yang membedakan yaitu adalah manfaat atau tujuan dari bimbingan konseling kelompok itu berbeda dengan bimbingan kelompok. Kalau konseling kelompok itu tujuannya untuk mengentaskan masalah, jadi untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan bimbingan kelompok itu tujuannya hanya untuk mengarahkan dan mengembangkan. Seperti itu. Itu ya bedanya antara bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Masalahnya pun juga bisa sama, bisa berbeda. Dan biasanya kalau konseling kelompok itu masalahnya lebih berat. Misalnya karena orang tuanya bercerai. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam konseling kelompok karena itu lebih berat. Seperti itu. Yang selanjutnya ada 3 layanan, itu ada layanan konsultasi, mediasi, dan advokasi. Nah, ketiga layanan ini biasanya jarang sekali digunakan oleh guru BK, karena ini sudah melibatkan pihak-pihak luar selain guru BK sendiri. Contohnya saja misalnya untuk layanan konsultasi. Untuk konsultasi biasanya guru BK sudah bekerja sama dengan orang tua siswa untuk menyelesaikan masalah siswa tersebut. Untuk mediasi biasanya kita butuh seorang psikiater atau seorang psikolog. Nah, begitupun juga dengan advokasi. Jadi, kenapa guru BK jarang menggunakan 3 layanan ini? Karena kalau misalnya masalahnya sudah terlalu berat, maka guru BK itu tidak sanggup lagi untuk sendirian menyelesaikannya, tapi butuh berkolaborasi dengan pihak-pihak luar yang berkaitan dengan masalah peserta didik tersebut. Sampai sini mengenai layanan, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke tebak gambar? Ini layanan apa sih? Enggak, Halo? Bu. Saya mau langsung masuk ke tebak gambar aja, Bu. Iya Bu, langsung Iya. tebak gambar. Oke. Berarti sudah jelas ya mengenai layanan ini. Jadi nanti pada saat Bapak-bapak semua tebak gambar sudah bisa menjawab walaupun misalnya jawabnya tidak benar, tetapi sudah ada gambarannya kenapa sih bisa menjawab seperti itu. Baik, kepada Bapak-bapak semua kita siapkan dulu. 1, 2, 3. Bapak Khairuddin, gambar yang pertama ini gambar layanan apa sih? Kursor saya terlihat bergerak. Terlihat Bu. Layanan orientasi. Layanan orientasi. Kenapa Bapak disebut layanan orientasi, Pak? Karena terlihat seperti MOS atau MPLS itu. Oke, betul sekali Bapak Khairuddin ya. Jadi jelas sekali gambar yang pertama ini adalah siswa sedang melaksanakan MPLS atau siswa sedang melaksanakan MOS. Jadi ini disebut juga dengan layanan orientasi atau masa pengenalan lingkungan sekolah baru. Bapak Iskandar, gambar yang kedua, ini gambar apa Pak? Layanan konsultasi perorangan, Ibu. Oke, mungkin penyebutannya agak kurang tepat Pak ya, jadi layanan konseling perorangan atau Oh, konseling konseling. perorangan ya, Bu, ya. Iya, kalau konsultasi itu sendiri nanti layanannya. Hmm. Ya nggak apa-apa, tapi jawabannya benar ya Bapak Iskandar. Kenapa disebut layanan konseling perorangan Pak? Karena hanya dilakukan untuk satu orang, tidak Iya, dilakukan berkelompok. iya betul sekali Pak. Jadi gambar yang kedua itu adalah layanan konseling perorangan atau layanan konseling individu karena dilakukan oleh satu orang peserta didik atau siswa dan satu orang guru BK dan itu dilakukan secara face to face atau secara tatap muka.
Baik, kita masuk ke tebak gambar yang selanjutnya. Bapak Khairuddin, gambar yang ketiga ini gambar apa sih? Gambar penyaluran School. school itu apa Iya. dia penyaluran? Iya, betul, nggak apa-apa, jangan ragu-ragu, walaupun salah nggak apa-apa, nanti kita Iya. sama-sama benarin karena nanti kita sama-sama belajar, ya. Jadi benar, ini adalah layanan penempatan dan penyaluran, karena di situ ada gambar bermain bola basket, pencak silat, terus juga ada tari. Jadi ini masuk ke dalam ekskul dan ini masuknya di dalam layanan penempatan dan penyaluran. Yang keempat, Bapak Iskandar, ini gambar apa sih, Pak? Layanan apa? Apa ya ini ya? Layanan orang tua dan anaknya. Iya, betul, Pak. Oh, Itu namanya adalah layanan konsultasi. oleh. Iya, enggak apa-apa. Karena memang guru BK seperti tadi saya bilang jarang melaksanakan layanan konsultasi, mediasi ataupun advokasi. Jadi Iya, layanan iya. konsultasi itu bukan ke orang tua saja sebenarnya ya, Bapak-bapak. Jadi misalnya guru BK itu berkonsultasi dengan wali kelasnya ataupun guru mapelnya itu juga termasuk ke dalam layanan konsultasi tanpa disadari. Tapi mungkin yang selama ini guru BK sadari yaitu bertemu dengan orang tua siswa itu sudah termasuk layanan konsultasi. Padahal layanan konsultasi BK itu banyak sekali guru BK ber eh, berkolaborasi dengan kesiswaan, berkolaborasi dengan ketua jurusan, itu juga termasuk ke dalam layanan konsultasi. Baik, untuk materi layanan BK, saya rasa cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan dari gambar-gambar ini? Cukup jelas, Ibu Cukup Juleha. jelas, iya. Baik, kita lanjut ke tujuan bimbingan konseling. Jadi tujuan bimbingan konseling itu ada dua ya Bapak-Bapak. Yang pertama itu ada secara umum, yang kedua itu ada secara khusus. Jadi secara umum, kalau ini kan panjang nih Bapak-Bapak bacanya jadinya sulit menyimpulkan. Jadi saya simpulkan saja ya Bapak. Secara umum tujuan BK itu adalah mengentaskan atau menyelesaikan masalah gitu. Yang kedua, secara khusus itu agak panjang ya. Jadi memahami dan menerima diri dan lingkungannya. Nah, seperti mungkin Bapak-bapak semua yang masuk ke dunia kerja ataupun ada anaknya yang baru mau masuk sekolah, itu harus bisa menerima dirinya dan juga bisa menerima lingkungan tempat dia berada. Itu adalah tujuan khusus dari layanan bimbingan konseling. Yang kedua, merencanakan kegiatan penyelesaian studi. Nah, seperti tadi yang eh, saya sebutkan bahwa ada namanya layanan informasi terkait karir. Jadi mau setelah lulus SMP atau setelah lulus SMA mau lanjutnya kemana sih? Seperti itu. Mengembangkan potensinya seoptimal mungkin. Jadi kalau misalnya Bapak Iskandar, Bapak Khairuddin punya potensi, punya bakat, jangan disimpan. Misalnya nih suka nyanyi, jangan cuma nyanyinya tuh di dalam kamar mandi saja, tapi harus percaya diri, dikeluarkan ya Bapak Khairuddin ataupun Bapak Iskandar. Itu adalah suatu potensi gitu. Terus Bu, saya potensinya itu main game aja Bu. Jadikan game itu bisa menghasilkan uang, misalnya dengan merekamnya dan juga diuploadkan di YouTube gitu. Jadi kembangkan semua potensi yang Bapak-bapak miliki. Selanjutnya menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi. Jadi peran guru BK secara tujuannya dan tujuan khusus guru BK itu mengatasi hambatan ataupun kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan. Jadi kalau misalnya nih Bapak-bapak semua punya siswa yang mungkin
Siswanya kalau di rumah nggak mau dengar apa yang dikasih tahu bapak-bapaknya. Tapi kalau di sekolah takut sekali dengan gurunya. Kalau di rumah dia nggak takut dengan orang tuanya. Nah, di situ nanti peran guru BK adalah mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Kenapa perilaku anak ini berbeda antara di rumah dengan di sekolah? Entah mungkin karena di rumah dia biasa dimanja, di sekolah karena dia biasa ditekan, jadi dia takut. Kita tidak tahu mengaktualisasikan dirinya secara bertanggung jawab. Ini juga kembali ke poin ketiga tadi, yaitu mengembangkan potensi. Jadi kalau misalnya tadi seperti saya bilang, bapak-bapak semua punya bakat, silahkan dikembangkan, jangan disimpan. Selanjutnya adalah karakteristik peserta didik. Nah, ini seperti tadi yang Bapak Iskandar. Oke, Bapak Iskandar, terima kasih sebelumnya karena sudah mengingatkan waktunya sudah lewat dari 20 menit. Untuk materinya masih ada 3 slide, Pak. Jadi saya mohon penambahan waktu ya, Pak ya. Oke, Bu, kita sepakati Iya, dulu ya. iya. Bagaimana Bapak Khairuddin? Tidak apa-apa ya? Iya Bu, tidak apa-apa Bu. Oke, tidak apa-apa. Baik. Yang selanjutnya adalah karakteristik peserta didik. Nah, ini kembali lagi ke pertanyaan tadi yang Bapak Iskandar pas di awal-awal. Saya sangat suka sekali. Jadi karakteristik peserta didik itu ada dari SD, ada dari SMP, ada dari SMA. Jadi karakteristik atau pribadi ataupun sifat ataupun watak anak-anak ini berbeda-beda ya Bapak-bapak. Gitu. Nah, sebelum saya masuk nih ke materi, menurut Bapak-bapak semua, karakteristik SD, siswa SD itu seperti apa sih? Mungkin dari Bapak Khairuddin? Manja mungkin. Oke, untuk siswa SD itu manja. Terus dari Bapak Iskandar, siswa SD itu dalam gambaran Bapak Iskandar itu seperti apa sih, Pak? Masih perlu dijaga, diarahkan. Iya, betul sekali. Jadi dari jawaban Bapak-Bapak semua benar semua ya. Jadi kalau misalnya peserta didik yang masih di SD, itu biasanya dia masih sedikit manja dengan orang tuanya, terus masih suka harus dijaga, karena dia biasanya hiperaktif sekali. Tapi ada juga peserta didik yang dia itu nggak suka bersosialisasi. Jadi kenapa sih kita perlu mengenal peserta didik? Supaya layanan yang kita berikan itu sesuai dengan kondisi peserta didik tersebut. Sudah siswanya pendiam, saya berikan materi ceramah, ya nggak masuk dia, nggak bakal aktif. Tapi saya cari pola supaya siswa yang tadinya pendiam, siswa SD yang pendiam tersebut, dengan adanya kita bermain peran atau kita bermain drama. Ya seperti tadi saya bilang, kalau anak-anak SD dia suka misalnya untuk mengenal binatang ataupun mengenal nama-nama bunga atau bahkan dilihatkan contohnya seperti apa sih bunga mawar tersebut. Itu kalau misalnya itu adalah karakteristik peserta didik. Peserta didiknya itu SD. Karena anak SD itu harus melihat bentuk nyata sebuah benda yang kita sebutkan. Selanjutnya adalah karakteristik peserta didik SMP. Nah, menurut Bapak Iskandar, kalau anak SMP itu seperti apa sih, Pak? Anak SMP, anak yang masih mencari jati diri, Masih mencari jati masih diri. Iya, bagus, Pak. Kalau Bapak Khairuddin, masa-masa SMP itu seperti apa sih, Pak? Mungkin waktu zaman dulu tuh, Pak, seperti apa? Masa-masa SMP. Masa-masa SMP itu mencoba-coba atau sering mengikut-ikut teman gitu sih. Oke, betul sekali. Jadi masa-masa SMP itu adalah masa-masa kita itu mencari tahu jati diri kita seperti apa, mencoba-coba hal-hal yang baru, teman, motornya dimodif ya, knalpotnya nyaring, oh kita mau ikut juga, kayaknya gaya gitu kan, kayaknya laki, betul, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana sih kita sebagai guru BK menghadapi siswa yang seperti itu gitu. Nah,
Jadi ada tata caranya. Berbeda tadi dengan saat kita siswa SD. Kalau anak-anak SD kita berikan dia peran atau sosial drama masuk ke anak-anak SD. Tapi kalau misalnya kita kasihkan drama, bermain peran, Upin Ipin di anak SMP itu agak sulit gitu karena anak-anak SMP adalah anak-anak yang sudah sedang mencari jati diri. Jadi bagaimana sih kita bisa tahu karakteristik peserta didik? Yang pertama itu kalau misalnya anak SMP, kita bisa observasi dia di dalam kelas. Seperti apa sih dia di dalam kelas? Apakah dia diam saja atau dia bercerita dengan temannya? Atau misalnya dia nggak mau kerjakan tugas. Jadi kita bisa lihat sebagai guru BK dan layanan apa yang bisa kita berikan untuk anak SMP tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah karakteristik peserta didik SMA. Nah, menurut Bapak Khairuddin, anak SMA itu seperti apa sih, Pak? SMA. Karena SMA itu sudah beranjak dewasa. Beranjak dewasa, betul sekali. Ya, pastinya mengenal cinta-cinta seperti itu Mengenal sih, Bu. cinta. Berarti dulu Bapak Khairuddin cinta pertamanya pada saat SMA ya? Em, Atau SMP? cinta kedua sepertinya, Ibu. Oh, cinta kedua. Masalahnya Oke. saya pacaran mulai dari SD, Ibu. Wah, ngeri sekali Bapak ya. Nggak apa-apa, Pak. Jadi agak berbeda nanti ya karakteristik peserta didiknya kalau misalnya peserta didiknya seperti Bapak Khairuddin. Jadi tidak Iya, Bu. masuk lagi nih kita pakai sosial drama ataupun bermain peran. Kalau Iya, Bu. misalnya siswa seperti Bapak Khairuddin yang mulai dari SD itu sudah mengenal yang namanya cinta gitu ya. Kalau dari Iya, Bapak Ibu. Iskandar sendiri, karakteristik siswa SMA itu seperti apa sih, Pak? Karakteristik masa-masa SMA itu di saat kita berusaha menentukan sudah mau kerja atau mau kuliah, itu di saat-saat sudah SMA, Ibu. Oke, betul sekali ya Pak ya. Jadi masa-masa SMA itu adalah masa-masa kita menuju dewasa. Bukan berarti kita matang dan Iya. kita dewasa, enggak. Tapi seperti Bapak Iskandar tadi, kita sudah bisa menentukan mau kemana sih kita setelah lulus. Apakah kita berkuliah, apakah kita bekerja, atau mungkin saya mau menikah saja karena saya pun sudah punya pasangan. Itu adalah pilihan kita di masa-masa SMA. Jadi berbagai macam karakteristik peserta didik kita. Jadi kita sebagai guru BK itu tidak boleh yang namanya menganggap peserta didik kita itu wah nggak baik ini, wah baik ini. Jangan seperti itu. Jadi semua peserta didik kita itu kita anggap baik. Jangan pernah seuzon terhadap peserta didik kita atau kepada siswa-siswa kita. Itu. Jadi berikan layanan sesuai dengan karakter dia. Jadi sebelum kita memberikan layanan, kita kenal dulu bagaimana sih sifat, sikap, watak. Begitu juga mungkin seperti bapak-bapak semua malam hari ini mengenal pasangannya. Jadi kenal dulu pasangannya, setelah itu kita cari tahu bagaimana sih cara mendekatinya. Betul ya Bapak Khairuddin ya? Betul, Ibu. Heeh, kita bisa mungkin tanya dengan temannya. Begitu juga saya sebagai guru BK gitu ya. Kita bisa tanya dengan teman sekelasnya. Nah, Bapak Iskandar itu kalau di kelas kayak mana ya gitu. Atau misalnya kita tanya dengan wali kelasnya. Bapak Iskandar itu kalau dalam kelas itu seperti apa ya gitu. Nah, jadi itu adalah proses dari guru BK untuk mengenal karakteristik peserta didik. Baik, untuk mengenai karakteristik peserta didik, ada yang ingin ditanyakan dari Bapak-Bapak semua? Tidak ada? Seperti tidak ada, Bu. Sepertinya tidak ada ya, nah, jelas. Baik, jika tidak ada kita masuk ke materi terakhir, tidak terasa ya. 20 Iya. menitnya lebih, kita sudah masuk ke materi terakhir yaitu format rumusan capaian layanan. Gitu. Jadi format rumusan capaian layanan tadi seperti saya sudah sebutkan, layanan BK itu banyak sekali ya, ada layanan orientasi, informasi, konseling individu.
kita sudah memberikan layanan ke siswa atau ke peserta didik, setelah itu kita tuangkan hasil dari yang kita berikan kepada peserta didik tersebut. Misalnya dari layanan orientasi, saya sudah memberikan layanan orientasi pada hari Senin, misalnya 17 Juli 2021. Antusias siswa sangat bagus sekali, seperti itu. Nah, itu adalah contoh capaian layanan, atau misalnya siswa aktif bertanya pada saat saya memberikan layanan orientasi. Itu adalah contoh cara pengisian capaian layanan apa yang sudah kita berikan, terus timbal balik dari siswa-siswa atau peserta didik itu yang kita tuangkan. Layanan kita berhasil atau tidak. Kalau misalnya layanan kita itu dirasa kurang, berarti tahun depan untuk layanan orientasi saya harus ubah caranya. Tidak lagi saya berikan ceramah terus. Mungkin saya harus isi dengan sedikit game supaya tidak bosan. Nah, itu adalah contoh rumusan capaian layanan. Nah, ini ada sedikit gambarnya. Jadi Bapak-bapak bisa menjadikan gambaran untuk menuliskan capaian layanannya. Apakah itu baik, tidak baik, apa yang perlu diperbaiki dari layanan tersebut. Nah, itu perlu kita tulis supaya menjadi perbaikan untuk kedepannya. Ya, Bapak-bapak sudah pernah belum Bapak-bapak semua membuat capaian layanan ini? Belum pernah, Ibu Zuleha. Belum pernah, Bu. Belum pernah. Iya, nggak apa-apa Bapak-bapak semua. Nanti sambil belajar ya. Karena saya pun juga seperti itu, karena mungkin pekerjaan yang cukup banyak, jadi kadang saya itu nyimpannya cuma di otak aja atau nyimpannya cuma di pikiran saja, jarang untuk menuangkannya ke dalam tulisan. Tapi nggak apa-apa, nanti pelan-pelan administrasi kita perbaiki bersama-sama. Baik, saya rasa untuk materinya malam hari ini sudah selesai. Bagi Bapak-bapak, jika ada materi yang kurang dipahami atau ada ingin masukan, dipersilahkan. Sebelumnya saya kembalikan ke Pak Iskandar dulu. Siapa tahu ada pertanyaan dari Pak Iskandar atau Pak Khairuddin. Baik, terima kasih untuk Ibu Zuleha. Materinya sangat super sekali ya pada malam hari ini. Apakah kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, Ibu Zuleha? Boleh, silahkan Pak. Nanti ini kayak apa sistemnya, Bu? Apakah ingin bertanya langsung dijawab atau kita kumpulkan dulu pertanyaannya baru dijawab, Bu? Sepertinya langsung dijawab saja, Pak. Langsung dijawab ya. Ya. Oke, kita mulai sesi tanya jawabnya. Untuk Bapak Khairuddin, ada pertanyaan, Bapak? Bentar, Pak, masih dipikirkan, berpikir keras. Oke, sambil dipikir ya, nggak usah tegang-tegang, Bapak Khairuddin. Ibu Zuleha, saya boleh bertanya, Bu? Ya, boleh Pak, silahkan. Boleh, Bu, bisa slides-nya kita kembali ke jenis layanan BK? Ini? Iya, Bu. Bu, kan saya ada ngeliat tuh, ada logo sekolah penggerak. Apakah, Bu, di jenis layanan BK yang sudah dipaparkan dalam slide tersebut, sama nggak, Bu, sama metode sebelum adanya sekolah penggerak sama sekarang setelah adanya sekolah penggerak, Bu? Ada lagi Pak Iskandar? Itu aja dulu, Bu. Itu aja. Baik, terima kasih untuk Pak Iskandar, pertanyaannya yang sangat bagus sekali ya. Jadi ada logo di atas ini adalah sekolah penggerak. Jadi sekarang ini kurikulum kita itu sedang proses atau sedang berubah ke kurikulum yang baru. Makanya kadang
apa sih atau ada perubahan nggak sih dari kurikulum sebelumnya sama yang sekarang? Untuk kurikulumnya itu sebenarnya lebih berfokuskan untuk membebaskan peserta didik. Jadi adanya peserta didik aktif, guru aktif. Itu untuk kurikulumnya. Apakah ada kaitannya dengan layanan BK ataupun ada perubahan dengan layanan BK? Untuk layanan BK di sekolah penggerak sendiri masih tetap sama, yaitu seperti yang sudah terlihat di layar Bapak-Bapak semua. Cuman layanan BK ini perlu yang namanya tadi seperti yang saya sebutkan atau judul di depan itu harus ada namanya capaian pelayanan. Jadi layanan kita itu berhasil atau tidak. Kalau misalnya sebelumnya kita sudah memberikan baik layanan, siswa yang ngisi sesuai tidak, itu biasanya siswa saja yang ngisi. Tetapi sekarang guru BK juga membuat paragraf, membuat ibaratnya cerita dari hasil layanan tersebut. Kalau misalnya di kurikulum sebelumnya itu yang mengisi siswanya itu puas, tidak puas, itu hanya siswa saja dengan layanan tersebut, sedangkan sekarang guru BK itu membuat hasil dari layanan tersebut dalam bentuk paragraf. Untuk layanannya itu masih tetap sama ya Pak ya, seperti yang ditampilkan, itu juga yang masuk ke dalam sekolah penggerak, seperti itu. Bagaimana Pak Iskandar? Apakah sudah jelas? Terima kasih Ibu Zuleha, sudah cukup jelas. Oke, baik. Bagaimana? Untuk Bapak Khairuddin ada pertanyaan? Ada nih Pak. Ya, Kenapa Ibu mau menjadi guru BK? Dan oke. apa saja suka duka menjadi guru BK? Iya. Oke Bu, silakan dijawab Bu. Aduh, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Jadi saya memutar memori saya yang dahulu gitu ya. Jadi alasan saya kenapa ingin menjadi guru BK. Jadi sebenarnya ya yang perlu Bapak-Bapak ketahui, saya sebenarnya itu pengennya jadi guru SD ataupun guru TK. Karena saya sukanya itu dengan anak-anak gitu kan, anak-anak yang kecil gitu. Tetapi waktu saya SMA itu disarankan untuk ambil jurusan BK saja karena guru BK itu masih sedikit pada zaman itu dan sampai sekarang memang guru BK itu masih sedikit dan masih dibutuhkan. Untuk suka dukanya selama saya itu kuliah di jurusan BK dan juga selama saya mengajar di BK, jadi waktu zaman kuliah di semester awal nilai saya itu sebenarnya sempat turun karena saya itu tidak paham sebenarnya BK itu apa. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya semakin suka dengan jurusan BK ini. Kenapa sih saya suka dengan jurusan BK ini? Karena yang pertama, kita nggak usah aja ya, saya jadi tahu nih kalau misalnya bapak-bapak itu berbohong atau tidak gitu. Saya senang nih belajar tentang kepribadian orang gitu. Ataupun nanti mungkin bisa saya terapkan dengan pasangan saya kalau misalnya dia berbohong dengan saya tahu seperti itu. Tapi saya juga bisa terapkan dengan siswa saya kalau misalnya dia berbohong dengan saya, jadi bisa terlihat dari lirikan matanya. Itu yang saya senang dari BK gitu ya, pada saat saya kuliah. Terus juga pada saat saya kuliah, untuk jurusan BK itu lebih banyak mengenai pribadinya orang, bagaimana kita itu bisa berempati, bersimpati kepada seseorang dan kita itu menjadi pendengar yang baik seperti itu ya. Karena menjadi pendengar yang baik itu sangat berpahala sekali menurut saya karena bisa meringankan beban-beban orang ya. Itu ya untuk suka dukanya menjadi guru selama saya kuliah di BK gitu, untuk senangnya seperti itu. Terus selama saya mengajar nih di BK, saya sangat senang sekali karena walaupun saya tidak
di jurusan PGSD ataupun di jurusan TK, saya tetap ketemu anak-anak yang membuat saya senang setiap hari. Walaupun kadang misalnya mereka membawa cerita atau membawa keluhan yang memang kadang saya ikut terbawa, ikut emosi dengan ceritanya dia. Tetapi setelah dia mengucapkan terima kasih Bu, saya menjadi lebih lega. Ada perasaan senang juga dalam diri saya, walaupun saya hanya menjadi pendengar gitu, tapi bisa meringankan bebannya. Walaupun tidak bisa mungkin seluruhnya menyelesaikan masalahnya. Terus juga kenapa juga saya sangat senang sekali menjadi guru BK, karena anak-anak itu jadi ingat dengan saya gitu, karena biasanya anak-anak yang mohon maaf aja yang biasa bertemu dengan saya itu adalah anak-anak yang kalau kita bilang adalah yang perlu perhatian khusus. Nah, jadi dia perlu perlakuan khusus. Karena perlakuan khusus tersebut, dia pun memperlakukan saya dengan khusus seperti itu. Jadi kalau misalnya eh, dia memperlakukan guru lain tidak khusus, tapi karena saya memperlakukan dia dengan khusus, maka dia lakukan saya dengan khusus. Makanya saya senang sekali menjadi guru BK dan saya berharap semoga banyak yang melihat materi ini dan banyak yang mendengarkan cerita saya sehingga terobsesi untuk menjadi guru BK dan juga kita buang jauh-jauh beranggapan kalau guru BK itu galak, guru BK itu polisi sekolah. Karena sebenarnya guru BK itu bukan seperti itu. Guru BK itu adalah sahabat siswa. Itu temannya siswa. Jadi bukan polisi sekolah. Mungkin itu ya Bapak Khairuddin suka dukanya saya selama saya berkuliah di jurusan BK dan juga selama saya mengajar di guru BK seperti itu. Saya kembalikan ke Bapak Iskandar. Oke, terima kasih atas jawabannya Ibu Zuleha. Super sekali Ibu Zuleha pengalaman karirnya, pengalaman dalam menekunin bidang pendidikannya. Mungkin Bapak Khairuddin bisa mengambil contoh dari Ibu Zuleha, siapa tahu tertarik juga mau jadi guru bimbingan dan konseling. Bagaimana Bapak Khairuddin? Sepertinya tidak dulu deh. Oke. Oke, Ibu Zuleha, kita sudah sampai di penghujung acara. Apakah ada tambahan atau bagaimana, Ibu? Oke. Karena dari tadi kan kita materi terus sudah dibuka dengan game, saya pun mau menutupnya dengan game, ya. Oke. Nah, bagaimana Bapak Iskandar dengan Bapak Khairuddin siap ya? Panas Oke, nih dibuka dengan siap. game. Siap, Bu. Dan juga semoga eh, tidak bosan ya bertemu dengan saya setiap hari gitu. Siap, siap, Bu. Siap, Ya, Ibu. Nah, saya tampilkan dulu untuk gamenya. Oke, masih loading. Saya jelaskan sedikit mengenai gamenya pada malam hari ini. Jadi Bapak Iskandar serta Bapak Khairuddin mungkin bisa mengangkat tangan kanannya seperti ini supaya saya lihat dan juga terlalu tinggi. Iya. Yang mana sih yang salah? Mungkin kalau misalnya Bapak Khairuddin atau Bapak Iskandar di sebelahnya juga ada orang-orang terdekat, boleh diajak buat supaya kita bisa bermain game bersama ya. oke.
Jadi sudah terlihat ya di video ada tangan. Jadi kita gamenya namanya olahraga jari cek ya. Jadi nanti ada angka di atas. Ada angka di atas, bapak-bapak cukup mencontohkan sesuai angka. Misalnya angkanya 2, berarti jarinya 2. Angkanya 3, berarti jarinya 3. Angkanya 4, berarti 4. Tapi harus cepat, karena angkanya itu banyak ya. Jadi 2, 1, misalnya 4, 3, 0. Jadi kalau kosong gini aja tangannya, ya. Oke. Kalau misalnya angkanya 1, berarti jarinya 1. Angkanya 2, berarti jarinya 2. Angkanya 3, berarti 3. Paham? Paham. Oke. Paham, Jika Bude. Jika sudah paham, siapkan tangannya depan kamera seperti ini. Siap? 1, 2, 3. Cepat betul, Bu. Bingung ya? Cepat betul. Cepat ya, memang harus cepat. Kita ulang lagi dari awal ya, jadi harus cepat. Oke. Oke. Siap? 1, Oke. 2, 3. Saya hanya ngerjain bapak-bapak, udah siap ternyata. Oh, iya. Ya, kita ulangi lagi. 1, 2, 3. Bisa tangan sebelah kanannya? Bisa. Bisa. Sekarang ganti tangan sebelah kirinya lagi. Pindah ya ke tangan sebelah kirinya ya. Ya, Oke. Siap Bapak Hairudin dengan Bapak Iskandar? siap. Oke. Ayo juga. 1, 2, 3. Oke. Bisa? Bingung? Bisa. Alhamdulillah, Bu, bingung. Lebih mudah yang mana? Tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan, Tangan kanan, Ibu. Bu. Tangan Tangan kanan. kiri saya keras, Bu. Karena biasa ya untuk kegiatan sehari-hari menggunakan tangan kanan, jadi memang lebih enak menggunakan tangan kanan dibandingkan tangan kiri. Sekarang coba kedua tangannya. Jadi HP-nya untuk Google Meet-nya mungkin bisa diberdirikan dulu ya Bapak Khairuddin supaya tangan kanan dan kirinya enak untuk bergerak. Baik, Ibu. Ya. Ya, siap ya? Oke. 1, 2, 3. Yang penting gini aja Cepat. terakhirnya. Yang gini aja terakhirnya. Yang kayak gini. Kayak gini. Ya, kita ulang sekali lagi. Saya juga ikut. Supaya tangan saya bisa ya renggang juga. Oke, Supaya Bu. Oke. 1, 2, 3. Saya nggak bisa. Ya, saya terlambat. Iya, Bapak Heru ini semangat sekali ya, tangannya masih bergerak-gerak.
Pada sudah selesai Bu ya, masih Iya, gerak-gerak tangannya. ketinggalan kayaknya nih. Jaringan tetangga saya nge-lag, Bu. Oh, makanya lambat ya sampai sananya selesainya. Iya. Oke, baik itu tadi sedikit tambahan dari saya, Bapak Iskandar. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Iskandar dan Bapak Khairuddin. Semoga materi hari ini bisa menambah wawasan pengetahuan kita. Saya juga memohon maaf bila ada kekurangan, misalnya dari segi materi ataupun dalam menjawab pertanyaan Bapak-Bapak semua, karena kita sama-sama belajar. Baik, sebelum saya akhiri, saya kembalikan ke Bapak Iskandar selaku MC sekaligus moderator kita pada malam hari ini. Oke, terima kasih Ibu Zulaiha. Mungkin sebelum saya tutup acara pada malam hari ini, mungkin sebaiknya kita foto-foto dulu. Oh iya, boleh, Oh, Bapak. iya. Boleh. Oke, siapkan dulu, rapi-rapi dulu kita. Ya, Oke, begitu saya bilang cheese, oke, angkat tangannya. ya. Cheese, foto semua. Oke, siap. Masih ada satu cewek? Oh, satu lagi. Oh ya, dibawa semua ceweknya. Iya, Silakan Bapak Iskandar supaya adil siap. ya. Oke, siap. Hmm. Aduh, ntar. UKM tutup. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, terima kasih kepada Ibu Zulaiha yang bersedia pada malam hari ini memberikan materi yang sangat super sekali. Dan terima kasih kepada Bapak Khairuddin di sela kesibukannya masih bisa menyempatkan diri dalam mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Oke, kita akhirin dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu kembali. Oke.